Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Kaifa halukum? Khair. Pakai dah. Mantap. Kalau kurang dingin tolong cukup ya. Malah kedinginan ya. Ya kalau bisa di majelis kita masing-masing yang ikhwan punya itu ya rida ya kita sebut khirqah cuma dilipat ya jadi rida deh ya nanti kalau zikir kalau kita udah mulai nanti buka zikir khatam kulhu khatam salawat khatam ada macam-macam khataman zikirnya ditutup kepalanya kecuali gurunya boleh buka. Nah, itu amalannya Nabi, para sahabat dan Sadah Ba'alawiyah itu amalannya begitu. Ya. Sayyidina Ali dulu tidak pernah meninggalkan rida namanya. Sampai kemudian Nabi SAW wafat, Al-Quran belum terkumpul. Maka beliau mengatakan bernazar, saya nazar tidak memakai rida kecuali yaumul Jum'ah. Maka sunnah setiap Jumat pakai rida, jangan ditaruh di tempat sujud. Itu enggak sunnah itu, dipakainya di sini. Ya, dipakai dikalungkan atau ditaruh bagian kanan. Sunnahnya kanan. Ya. Kiri juga boleh sebenarnya karena Nabi waktu doa istisqa isyaratnya memindahkan dari kanan ke kiri. Artinya ya Allah ganti musim. Nah, atau yang begitu kemudian ada musalsalnya itu. Ya, itu musalsalnya keputus di tengah, nggak nyampe ke sanad bagian belakang kita. Ternyata kedengaran oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu didatangi, ya Abul Hasan, halla tarda an imarati, apakah kamu tidak meridhai pemerintahanku, biar aku yang urus masalah mushaf, kata Sayyidina Abu Bakar. Baru kemudian Sayyidina Ali mengatakan, bukan begitu wahai Khalifatul Rasul ya. Beliau cuma prihatin kalau tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran. Maka hilanglah konflik ya. Dan memang dari dulu teman-teman Sayyidah Fatimah pernah awalnya ngambek kepada Sayyidina Abi Bakar ya. Ngambek karena dalam pemahaman Sayyidah Fatimah anak dari seorang ayah berhak dapat harta warisan. Tapi Abu Bakar bukan begitu. Ahlu bait itu yang nanggung baitul mal. Maka enggak dapat warisan. Kenapa? Nabi mengatakan, "Nahnu ma'asyiral anbiya lam nuwarrithu dinaran wala dinaran." Kami para nabi enggak mewariskan dinar dan dirham. Nah, di riwayat itu dikatakan Sayyidah Fatimah kemudian keluar dan tidak disebutkan itu bagaimana, tapi diterjemahkan beliau lagi ngambek, gitu ya. Diisyaratkan dengan bahasa walam tusallim alaih, ya, hatta tatuwaffa, ya. Tidak mengucapkan salam kepada, tidak menyapa Abu Bakar sampai wafat. Ya memang dari dulu perempuan-perempuan di masa Rasulullah perempuan nggak ada nyapa, ucapin salam ke laki-laki nggak ada. Berarti itu tambahan rawi siapa yang tasyayyu? Kan gitu, sederhananya begitu. Emang ada dulu, coba lihat, ketemu nggak? Apalagi Sayyidah Fatimah, orang-orang nggak boleh lihat wajahnya. Jadi istri Nabi, putri Nabi nggak boleh dilihat wajahnya oleh, ya nggak pantas gitu. Nanti orang berpikir macam-macam tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman kalau ada akhwat kita yang pakai cadar yang gak usah rame, biasa aja ya, santai aja. Dalam mazhab Syafi'i malah dianjurkan pakai cadar itu. Tapi mazhab itu kan berkembang menjawab persoalan masa itu. Beda dengan syariat sudah baku, nggak boleh berubah. Kalau fikih berubah-ubah. Jilbab itu kan bahasa Arab, artinya pakaian menutupi perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi di Indonesia jilbab berubah makna. Jilbab tuh yang kerudung itu, ya berubah makna. Padahal kerudung itu khimar, ya kan? Khimar. Kalau jilbab termasuk cadar itu jilbab.
dalam bahasa Arab. Ya, kalau khimar yang menutupi rambut dan menjulur sampai juyub. Juyub itu diperdebatkan. Hal juyub fi sadar atau apa namanya al-ibt. Sadar itu maksudnya dada ya. Makanya istinbat beberapa ulama nutupin dada. Tapi sebagian enggak ya. Kayak kalau ulama perempuan NU dari dulu tahu sendiri kan jilbabnya gimana? Istri Buya Hamka cuma pakai itu doang ya. Tapi kan zaman berubah, Islamisasi bergerak. Artinya sampai tahun 80-an Islamisasi jilbab atau khimar belum selesai. Nah sekarang udah mulai selesai tuh. Makanya pada jilbabnya pada beres kan. Sekarang kalau ada orang cuma nutup kepala aja, kan ini dipertahankan oleh salah satu anak ulama besar yang sudah meninggal ya, cucu pendiri NU. Ya itu urusan dia, biar dia nanti tanggung jawab kepada Allah gitu. Kita nggak akan ngerecokin dia, karena semua orang akan menjawab apa yang dia pahami. Kalau dia bisa jawab, bisa jadi selamat, bisa jadi tidak selamat. Belum tentu juga yang pakai jilbab ini selamat. Kenapa dia pakai jilbab? Karena Allah atau karena pengen disebut akhwat? Ya, pengen disebut akhwat sejati. Siapa yang menyebut? Allah yang sebut atau makhluk yang sebut? Oh, tidak sedikit yang pakai jilbab, pakai sadar itu karena komunitasnya. Itu nggak permanen. Tapi kalau karena ma'rifatnya, karena dia berilmu mengenai cadar itu begini, lalu nggak pakai cadar begini, lalu dia pilih bercadar, ya nggak ada masalah. Itu permanen itu. Ya. Teman-teman saya dulu banyak yang bercadar, tapi karena ikut-ikutan copot, untung nggak copot jilbab. Kalau yang copot jilbab kan banyak lah ya, yang artis-artis karena ikut-ikutan. Coba kalau dia beragama itu ya dengan kolbu. Kan orang mengatakan beragama dengan akal. Oke, itu versi ahli usuliyun nama kalamiyun. Kalau di kita beragama itu pakai kolbu. Jadi kalau pakai kolbu nggak ada beban. Kalau masih pakai akal banyak pikiran, ntar banyak beban. Walaupun ada ungkapan la dina liman la aqla lahu, kalau saya enggak, la dina liman la qalba lahu. Ya, itu slogan saya. La dina liman la qalba lahu. Dalilnya apa di Quran? Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Surat Qaf itu. Jadi ini slogan kita, ya. Beragama itu dengan rasa, bukan hanya dengan logika, rasio. Rasio boleh menghantarkan ke rasa. Jangan berhenti di rasa. Apa bedanya kita dengan filosof? Nanti tolong dibantu. Yang dekat pintu ya berkhidmat. Ini lagi apa? Lagi rame ini di luar ya, biarin lah. Semoga kita terjagalah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di tangan saya ada kitab Zubat Khulasatut Tasawuf, tapi judul aslinya adalah Hallir Rumuz wa Mafatihul Kunuz. Ya. Hallur Rumuz wa Mafatihul Kunuz. Hallur Rumuz boleh diartikan yang bisa memecah sandi. Maksudnya sandi-sandi para sufi. Sufi ini kan berbicara dengan isyarat. Sandi, rumuz. Wa mafatihul kunuz, yang bisa kemudian mengakses, membuka khazanah-khazanah kerohanian para sufi. Jadi kalau kita meragukan sufi, beliau ini kan asalnya bukan sufi, beliau ini usuli, faqih, muhaddis, mufassir. Tapi ngerti kitab tasawuf secara akli. Makanya kita katakan kenapa la dina liman la qalba lahu, karena beliau sudah berangkat dari akal ke pertama kan orang beragama hifzan, taklid semua itu. Nanti naik jadi aklan, naik jadi qalban. Kalau puncaknya nanti ruhan. Nah, inilah para anbiya, para aulia. Maka teman-teman yang mulakan Allah, kenapa kita coba bedah ya, walaupun kitab-kitab ini kita bedahnya nggak melulu supaya tidak bosan, dan karena zaman sudah begini kita ambil mana yang inti-inti dari satu kitab. Walaupun mereka kalau nulis kitab hampir dari awal sampai akhir inti semua. Cuma yang relevan untuk kondisi kita hari ini, ini kita petik.
ilmu-ilmu begini ditulis oleh seorang Izzuddin Salam. Kenapa kita pilih? Karena beliau bergelar Sultanul Ulama. Dia ulama, tapi lebih disegani daripada sultan. Gitu. Waktu dia kan orang Maghrib, tapi tinggal Damaskus, besar di Damaskus. Di Damaskus itu raja-raja takut sama dia. Hormat, takut. Jadi raja itu cium tangan sama dia. Kalau raja duduk di sini, Izzuddin datang, dia turun. Jangan disamakan dengan zaman sekarang ya. Ini nggak sama. Zaman sekarang beda. Dulu hubungan mereka, hubungan apa ya? Hot, cool gitulah ya. Dibilang mereka bersaing, enggak, cool kok. Raja-raja itu muridnya dia. Tapi di belakang raja-raja itu panik. Ini Izzuddin kalau tiba-tiba berubah pikiran gimana ya? Berontak nih gitu. Pada takut semua. Dia datang ke Mesir, itu dari ujung gerbang Mesir sampai kemudian ke tempat rumah tinggalnya, itu disambut oleh orang. Ya. Tapi ini beda dengan zaman sekarang ya. Dulu semua mazhab ikut. Bahkan raja pun ikut gitu. Raja-raja pun ikut. Maka raja-raja melihat gitu cemburu. Nah, ini orang-orang politik nih cemburu. Karena dulu tidak ada namanya rekonsiliasi. Jadi nggak bisa datang gitu, nggak bisa kemudian. Dan Izzuddin orang yang anti dimanfaatkan. Jadi dia tidak pernah mau dimanfaatin oleh panglima-panglima usil yang bilang ini raja udah nggak bener nih, kita berontak aja, nggak mau dia, nggak mau. Makanya raja-raja narok apa istilahnya jasus-jasus ya, narok mata-mata di sekitar beliau ini. Laporannya selalu nggak ada, aman gitu, nggak ada yang aneh dari beliau. Ya, rahmatullah alaih. Nah, beliau ini lahir teman-teman tahun 577 di Damaskus. 577 berarti masih ketemu dengan Salahuddin al-Ayyubi, ketemu dengan murid Syekh Abdul Qadir Jilani namanya Qudayb al-Ban. Ya. Ketemu banyak lah. Jadi beliau menyaksikan akhir-akhir dari pemerintahan Abbasiyah. Sampai kemudian Mesir yang tadinya Fatimiyah berubah menjadi dinasti Ayyubiyah tanpa perang. Yang perang itu cuma sekitar Syam. Jadi Salahuddin itu jangan dikira nggak berdarah-darah juga. Ya, ketemu pemberontakan juga sesama muslim. Jadi tanah Arab itu dari dulu memang sudah Allah gariskan begitu. Mau gimana lagi? Beliau ini ketemulah dengan keluarga Ibnu Asakir yang mereka disebut Baitul Hadis wa Sunnah, keluarga sunnah ya. Ketemu dengan ahli usul Imam Al-Amidi yang pengarang kitab Al-Hikam, tahu ya. Beliau juga ketemu dengan semasa dengan Imam Al-Mawardi, tapi sayangnya tidak ngaji, pengarang kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dan suatu kali, ini pernah saya ceritakan sebelumnya, Al-Imam Izzuddin Salam dan bersama temannya hadir juga saat itu Sidi Abdul Hasan Syadzili di situ majelis. Mereka lagi bedah satu kitab, induk kitab tasawuf di zaman itu adalah Ar-Risalah Al-Kusyairiyah. Ini dibaca oleh ahli hadis, dibaca oleh yang bukan ahli hadis. Jadi kelebihan Risalah Kusyairiyah ditulis dengan rasa ahli hadis. Karena ada sanad-sanad di situ. Ahli hadis sangat senang kitab begitu. Jadi ahli hadis kalau baca kitab Ihya itu mereka merasa kering karena nggak ada sanad-sanadnya. Ya, nggak ada hadatsana an fulan nggak ada. Ahli hadis ini mulai mabuk kalau sudah sebut dari fulan langsung lazahnya keluar. Nah, beda dengan ahli usul fikih. Ini kitab bukan kitab hadis, ngapain pakai hadasana? Maka diikhtisarlah kitab itu belakangan oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Dihilangkan hadasananya itu. Nah, silakan lihat ya, Tahzib sudah ada PDF-nya. Tahzib Risalah Al-Kusyairiyah. Sangat bagus. Jadi Imam Zakaria Al-Ansari, antum kenalnya selama ini apa? Fikih ya, Syekhul Islam gelarnya. Tapi ternyata beliau sufi mursyid. Semua sanad qiraat lihat beliau, sebah lihat beliau semua. Siapa yang mengatakan dia sekarang misalnya bersanad yang bukan sanad ahli sunnah Asy'ariyah atau bukan sanad sufiyah, tapi dia mengatakan saya punya sanad Quran,
Anti dengan Sufi, anti dengan Asy'ari. Dapat dipastikan sanad Qur'annya melewati Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Ya, baik, kembali kepada kitab Risalah Al-Kusyairiyah. Dijelaskanlah, jadi mulai oleh Syekh bagian situ ya, disyarah. Ya biasa, syarahnya ajib. Yashrah anil lugha, anil ma'ani wal mufradat, ya, sihha wa dha'af. Keren lah ini pembahasannya. Tapi tujuan teks itu kan bukan membahas makna harfiah, bukan membahas sahih tidak sahih. Maka pindahlah ke ahli usul, Imam Izzuddin Salam. Tapi dia ini sudah merasa sufi, sudah merasa paling mengerti tasawuf. Seperti dokter-dokter di kampus. Profesor-profesor kampus kan merasa sudah baca Futuhat Makkiyah, Al-Futuhat Makkiyah, Ghazali. Ghazali itu jadi bahan ejekan di kampus. Ah, Ghazali gitu. Mereka nggak tahu, nggak ada Ibn Arabi kalau dia nggak baca Ghazali. Makanya beliau ketika nulis tentang Ghazali nyebutnya min ashabina, imamuna. Ya, selalu begitu, Imam Ibnu Arabi. Tapi itu jadi bahan ejekan. Dia nggak tahu kalau kitab-kitab Ghazali itu ada beberapa level-levelnya. Ya. Izzuddin mencarah dengan ala itu, dengan gaya akademisnya. Wah, tasawufnya alirannya ini, dahsyat lah ya. Tapi bikin orang pusing semua. Nggak tahu antum kalau ngaji sama kita di sini tambah pusing atau tambah asik. Ya, kalau yang pusing berarti nerimanya pakai akal, yang ngomong pakai akal, nggak pakai kolbu. Berarti saya yang salah gitu. Antum salah juga nerimanya pakai akal. Ya, sama-sama salah kita. Ini jelas ilmu kolbu, ya terimanya pakai kolbu dong. Kecuali kita lagi bahas kitab kalam. Nah, itu emang untuk pusing-pusing gitu. Ya, obat-obat sakit pala itu ngaji kitab kalam lah ya. Ya Buya Zulfikar ya. Kalau ngaji masail ke Buya Musa tuh ya. Qawaid fikih hantam semua sama Buya Musa itu. Selesai, Izzuddin kuno mengatakan, sekarang saatmu wahai Abul Hasan Syadzili. Tapi udah tolak, nggak usah, kan udah cukup, kalian kan orang-orang hebat. Imamuna, imamul muslimin, kira-kira begitu. Tersanjung kan? Nggak, tapi Izzuddin ini nggak puas sama dirinya sendiri. Walaupun dia merasa udah profesor lah zaman itu, dia minta, udah kita mau dengar dari ente. Akhirnya beliau diam sejenak. Nah, ini yang kita sebut tawajuh, kalbunya bertawajuh dulu. Dia koneksi dulu kalbunya dengan Allah, dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengingat ilmu ini kan ilmu Allah, ilmu Rasul, minta izin lah secara rohani. Bagi kita kan Allah maha hidup. Kapanpun kita minta izin kepada beliau bisa, kepada Allah bisa. Rasulullah bagi kita selalu hidup. Buktinya kalau kita ngucapin salam kan dibalas. Hidup nggak tuh? Nah, ini yang kita bahas di sebelumnya, bahwa Sidi Ahmad Tijani dalam Faid Ar-Rabbani beliau mengatakan apa? Dalil bahwa Nabi hidup lagi setelah meninggal, itulah dalil salawat. Siapa yang salawat kepadaku, raddallahu alaihi ruhi, Allah kembalikan ruhku. Hidup nggak tuh? Hidup, tapi dimensinya beda. Gitu. Hidup lagi. Nah, bagi antum yang artinya hidup bisa merasakan. Nggak bisa rasa saat jaga begini, dikasih rasa saat lagi tertidur. Gitu. Atau dikasih rasa antara tertidur dan jaga. Lagi zikir tapi ngantuk-ngantuk. Gitu. Itu seru itu. Maka an-naum asna az-zikr itu anugerah dari Allah. Antum kalau dapat tidur lagi zikir, jangan kemudian berpikir ini saya dapat apa? Itu bagus. Itu bagus. Jarang-jarang orang bisa tidur dalam keadaan zikir. Berarti orang ini sudah menemukan sakinah dalam tidurnya, maka dalam zikirnya. Jadi kalau dulu pertama kali saya talqin zikir secara jama'i, itu kita buat training di satu wilayah di Jakarta Selatan, ya, kita pinjam ke satu lembaga, nginep di sana 3 hari jamaah kita, ada 40 orang. Ada bapak-bapak udah umur 60-an, hampir 70-an. Waktu kita talqin la ilaha illallah, langsung di ngorok. Langsung ngorok begitu. Yang lain-lain pada terganggu. Nah, ini kan nggak tahu ilmunya. Berarti bapak ini dengan zikir la ilaha illallah bisa tenang. Selama ini dia udah kepalanya udah di bantal, nggak ngantuk-ngantuk. Ini duduk begini bersila sama kita,
ngorok deh gitu. Alhamdulillah ya, saya bersyukur sekali. Ya. Siapa tahu nanti kalau dia pindah alam dengan zikir la ilaha illallah itu kan, meninggal maksudnya. Maka teman-teman yang melakukan Allah, mulailah Sidi Abdul Hasan Asy-Syadzili yashrah. Tapi dia yashrah bukan maknawiyan. Dia yashrah qalbiyan zauqiyan. Dia ambil dari kalbunya, dia keluarkan lewat mulutnya. Kalbunya ngambil dari siapa? Dari muqallibul qulub, Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Mulai beliau mensyarah, samping kanannya nangis, depannya nangis, ada yang merinding-merinding gitu ya. Ada yang kemudian tersenduh, bengong. Ya Allah, tahu-tahu waktu udah habis berapa lama dan mereka selesai kajian. Setelah saat itu Izzuddin langsung dibimbing oleh Abul Hasan Syadzili dan menjadi muridnya. Izzuddin bin Salam langsung jadi murid dari Abul Hasan Syadzili. Itu ya. Jadi ini juga ya teguran bagi saya ya, orang yang ngajar di kampus, teman antum yang mahasiswa kebanyakan ya, termasuk yang bukan mahasiswa juga. Ketika kita merasa paham satu kitab, belum tentu pemahaman itu final. Siapa tahu di atas langit kan ada langit lagi. Apa yang kita pahami hari ini itu bukanlah final, pasti ada lagi di atasnya. Selalu husnuzon begitu. Inilah yang membuat orang tidak akan sombong dengan ilmunya. Ya. Maka kita minta ampun kepada Allah kalau kita pernah merasa, apalagi diri saya sendiri, merasa sudah mengerti, merasa sudah final, merasa sudah mursyid. Mursyid apaan coba ya? Mursyid-mursidan. Ya. Gak penting sebenarnya itu sekarang. Yang penting sekarang Allah ridho kita. Ya. Allah pandang kalbu kita, menyebut namanya, lalu Allah meridai. Nasallallahu al-afwa wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Mari kita baca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW kepada Sadah Sidi Abdul Qadir Jilani wa Sidi Syahrastani, Sidi Suhrawardi, wa kadzalika Izzuddin Salam wa Abdul Hasan Syadzili syaikhuhu, wa Muhammad Haudin Syah Naqsyabandi wa Sidi Ahmad Tijani wa sair muassis turuq sufiyah wa al-a'immatul arba'ah wa Abdul Hasan Asy'ari wal Maturidi wa Tahawi lahumul Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahmatullah alaihi bisanadina al-muttasil ilayhi. Alhamdulillahilladzi fataha bimafatihil ghuyubi aqfal al-qulub. Ya, jadi muqaddimahnya sudah, ujungnya ada di muqaddimahnya. Ya. Terima kasih kepada Allah yang telah membukakan dengan kunci-kunci kegaibannya sesuatu yang mengunci kalbu, aqfalal qulub. Ya. Wa rafa'a hujubas sarair, dan mengangkat hijab-hijab sir. Jadi sir ini rahasia. Kalbu itu kan di dalamnya ada namanya sir. Ya, ada yang menyebut ulama kita ada qalbu, lalu ada sir, lalu ada lub, ada macam-macam lah. Dan itu kita cek secara riwayatan memang dhaif, tapi secara mustalahah itu sahih. Ini harus dibedakan ya. Secara riwayat itu bukan hadis Nabi, tapi secara mustalah ini memang mustalah ahlul qaum, dan itu sahih. Sama dengan hadis sahih, hasan, dhaif. Emang Nabi pernah ngomong gitu? Maka secara mustalah ini bukan dari Nabi. Bukan dari Nabi, tapi secara riwayah bukan dari Nabi, secara mustalah ini memang sah miliknya ahli hadis. Sahih, hasan, dhaif. Sama. Kenapa ahli hadis boleh buat istilah, kita nggak boleh buat istilah? Begitu kata ulama ahli qulub. Wajala absar al-basair fa zahara ma kana mahjubun. Ini salah cetaknya, ma kana mahjuban. Dan Allah mencerahkan pandangan orang yang punya basirah, ya, maka nyatalah apa yang tadinya terhijab. Wajala ara'isal wujud fi mir'ati syuhud. Artinya sama juga ya, Allah kemudian mencerahkan, menjelaskan ara'isal wujud fi mir'ati syuhud. Singgasana makhluk alam yang ada ini dalam cerminan musyahadah. Dalam cerminan musyahadah. Maka
Mir'ah, mar'ah mirip-mirip ya. Makanya katanya cocokologi nih. Mar'ah ini suka mir'ah. Jadi kalau ente cowok-cowok ini suka mir'ah, suka ngaca, waduh parah deh. Ini rambutnya berapa kali disisir tiap hari? Tiap hari nyisir. Itu makruh lah ya. Nabi itu jarang sekali tarajul. Makanya rambut saya hampir nggak pernah emang nggak pernah di ini kecuali di tukang cukur. Jadi cuma disisir ke tukang cukur. Kalau nggak ke tukang cukur saya nggak sisir. Pakai wudhu udah beres. Emang nggak ada, coba tanya di rumah. Ya, nggak ada, saya pakai cukur-cukur. Itu ngerasa kayak tua lah ya, tuwe. Dulu kan orang tua kan taruh di masih begitu nggak tuh? Parah itu ya. Antum mau dirapi-rapiin rambutnya nggak akan nambah gagah ya. Gagah itu filkol. Sok gagah ya. Kita yang sok gagah ini. Nauzubillah min dzalik. Ya, santai. Pada kencang semua tadi ya. Pada tegang nih. Faman fahimal maqsuda balaghal matlub. Nah, ini masuk kepada mahfuzat dulu ya. Siapa yang faham maksud balaghal matlub. Yang sudah bermakrifat gitu maksudnya. Udah punya ilmu tentang tujuannya apa. Jadi ini yang disebut visioner. Orang kalau sudah visioner, udah jelas ini tujuan saya apa. Balaghal matlub. Pasti dia akan sampai kepada apa yang dituju. Apapun caranya. Gitu. Pengen jadi kekasih Allah kan? Kalau bahasa kitabnya wali, bahasa Qur'annya. Cuma kita nggak usah serem-serem menyebut wali-wali. Ya, sekarang mau disebut wali itu agak nggak enak gitu. Kita pengen, aku ingin jadi kekasih Allah, udah gitu aja ya. Mau disebut wali, gak disebut wali nggak ada urusan ya. Nah, itu biar Allah saja yang ngasih gelar itu. Insya Allah kalau sudah niat aku ingin jadi kekasih Allah, kalau kekasih pasti kenal kepada yang dikasihi. Nah, ini yang kita sebut ma'rifat. Lagi-lagi kita ulang ma'rifat. Knowledge ya, pengetahuan tentang Allah. Nah. Waffaqa man syaa min ibadihi fajahada fillahi haqqa jihadi. Allah Ta'ala memberi hidayah, taufik ini bedanya dengan hidayah itu di isti'malnya. Waffaqa itu sudah masuk ke amaliyah gerak, jadi udah ada harokahnya. Kalau hidayah itu masuk ke kolbu. Makanya di beberapa masyayikh itu membedakan apa gimana penutup kalau kiai-kiai wabillahi taufik wal hidayah. Taufik itu emang kita nggak mau ke arah sana, tapi kalau sudah dapat taufik Allah yang nyodorin kita ke situ, itu taufik namanya. Sehingga langkahnya sesuai dengan hidayah yang diturunkan. Itu namanya taufik. Nah, siapa yang Allah berikan taufik, ya, maka orang ini jahada fillahi haqqa jihadi. Dia akan terinspirasi, termotivasi untuk mujahadah mengenal Allah. Jahada fillah, mujahadah mengenal Allah, ya, haqqa jihadi, dengan perjuangan yang luar biasa. Yang disebut jihad dalam bahasa Arab itu bazul juhud, bazul ta'ab, bazulul amal. Jadi memaksimalkan usaha mencapai itu. Ya, ini ya masih ingat kan dulu saya pernah cerita ada mahasiswa di kampus UIN ingin belajar ke Kiai Ali Mustafa Yakub. Udah tinggal dekat Darsun. Pernah datang sekali, habis itu nggak datang-datang lagi. Meninggal 3 tahun setelah itu nangis ke kita. Saya nyesel kenapa nggak ngaji ke Kiai Ali Mustafa loh. Udah meninggal baru nangis. Udah meninggal baru nangis. Jadi nggak ada juhudnya, nggak ada usahanya. Nah, Abdul Majur itu antum datang ke sini, kena macet, kena hujan. Nah, ini insya Allah sudah dapat lah. Itu secara ilmu ma'rifatnya. Sekarang riadohnya. Ngantuk-ngantuk bisa nggak ngelawannya? Ya, itu namanya riadohnya. Baik. Aglik ya Dayat. Baik, aglik. Bima sabaqa lahu fil maktub summa hadahu ba'da ma bayyana lahu hada ya. Ma bayyana lahu hudah ya. Summa raqahu ba'da ma naqahu min al-uyub ya. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitabullah, lalu Allah kasih hidayah dia setelah dijelaskan hidayahnya, lalu diangkat dia setelah dibersihkan dari uyub. Summa walahu ba'da ma tawallahu summa aulahu ni'aman
la yahsurha haisub. Setelah orang ini diangkat dari uyub-uyub nafsiyahnya, maka Allah akan tauliyah dia. Allah akan angkat dia jadi kekasihnya. Ya. Ma tawallah, sesuka-suka Allah naruh dia di maqam walayah. Ya. Dengan nikmat apa? Ya, dengan nikmat yang banyak. Ni'aman atau na'ma. Ya. La yahsurha haisub, yang tidak bisa dihitung, diukur dengan alat penghitung. Summa syaghalahu bil mun'im anin ni'am. Ya. Awal-awal si murid kalau lagi dapat zikir terasa nikmat, maka asik dengan nikmat itu. Terasa kalau zikir itu ada pengalaman rohani, itu kemudian saking nggak tahannya cerita ke teman. Itu namanya syughul bin na'ma. Asik dengan nikmatnya. Benar nggak? Orang kalau baru dapat barang mewah, dia sering cerita nggak? Ya, iya, sering cerita. Nah, barang itu kan ada yang materi, ada yang imateri. Biasanya kalau orang tua tuh anaknya juara, anaknya kuliah, anaknya dapat gelar, itu cerita ember. Itu secara nafsiyah manusia itu normal. Tapi secara rohani itu nggak normal. Berarti dia masih sibuk bin ni'mah, dengan nikmat. Dia belum sibuk dengan bil mun'aim. Itu sebabnya teman-teman, kalau kita ngasih orang nih barang atau suatu pemberian, terus dia asik dengan pemberian itu, nggak nyapa kita kalau lewat, kita bilang dia apa? Ya, kacang lupa. Itulah yang banyak hari ini. Kebanyakan orang-orang di thariqat baru asik dengan bin na'ma atau bin ni'mah itu sudah diijazahin sama gurunya jadi mursyid, jadi muqaddam, jadi wakil talqin. Akhirnya si murid ya levelnya sampai di situ aja, nggak bisa lebih. Itu yang ditegur sebenarnya di sini. Yang ditegur di sini. Jangan buru-buru. Ini malah beberapa zawiyah-zawiyah tarekat ngangkat murid yang nggak pernah datang ke majelisnya, cuma karena mahabbah kedekatannya nggak bisa. Nggak bisa mengangkat murid itu bil hawa atau bisyahwah. Harus dihilangkan dulu syahwah nafsiyahnya si guru ini ngangkat. Makanya disebut kalau di ijazah para masyayikh yang ahlullah itu setelah istikharah ilahiyah wasyar'iyah. Nah, itu bedanya apa? Istikharah ilahiyah dan syariah. Istikharah ilahiyah itu kolbunya itu kemudian bertanya kepada yang membolak-balik kolbu. Kalau istikharah syar'iyah, sholat 2 rakaat. Jadi biar benar gak nih rasa yang saya dapat nih, maka dibuktikan dengan sholat. Kalau di setelah sholat doanya ini diperkuat dengan isyarat-isyarat itu, baru dikeluarin ijazahnya. Dan itu nggak bisa sembarangan. Nah, di ijazah Thariqat Naqsyabandiyah misalnya ditulis ba'da tulis sohbah. Walaupun ada beberapa masyayikh cuma semalam zikir langsung dikasih ada. Ya. Dulu Syekh Sulaiman Rasuli itu cuma semalam itu sebenarnya, semalam 2 malam lah. Sama Maulana Muhammad Arsyad di sana di Sumatera itu langsung dikasih ijazah. Walaupun kemudian setelah itu dia suluk lagi. Kayak beliau Syekh Sulaiman Rasuli pendiri Tarbiyah Islamiyah sempat membuka halaqah suluk, halaqah tarekat di madrasah tarbiyah itu. Kemudian beliau tutup. Saya tahu sejarah setelah itunya. Saya cuma dapat kabar sampai di sana. Mungkin teman-teman ada yang dapat kabar. Mungkin beliau tahu posisinya bahwa beliau sebagai faqih, ya udah diambillah maqam faqihnya. Sama dengan Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu kan beliau mursyid juga tuh, ya. Dilihat dari kitabnya beliau Syaziliyah. Atau ada tarekat-tarekat lain. Kalau beliau berguru kepada murid-murid Syekh Bakri Syato, berarti punya tarekat Khalwatiyah. Cuma dari kalam-kalam yang ada itu semua usul-usul Syaziliyah yang ada di risalahnya beliau itu. Ya. Tapi beliau tidak mengambil makom itu, beliau mengambil makom muhaddis dan faqih. Makanya fikihnya beliau agak semen tasyaddud. Limaza? Li'annahu muhaddis. Karena beliau seorang ahli hadisnya. Sampai sekarang sepertinya di Jombang ya, itu masih ada khataman Sahihain, Sahih Bukhari Muslim. Benar gak? Ada yang masih dapat kabar gak? Masih ya, benar ya? Masih ada khataman. Dulu Syekhuna Ali Mustafa Yaqub cerita murid-muridnya beliau ya Syekh Syamsuri, Syekh Idris Kamali,
Itu masih buka khataman Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu masih buka. Maka kita lihat ijazahnya Syekhuna Ali Mustafa Yakub itu lewat Syekh Syamsuri. Tapi juga karena beliau pernah cerita kepada saya, dulu kami baca Sahih Bukhari, Syekh Idris Kamali itu sambil nyandar-nyandar pakai singlet orang lama itu yang segini itu lah, yang putih. Kan beliau suka tirakatan kan, lagi santai-santai zikir, ntar ada yang salah baca dibenerin gitu. Ntar beliau capek dipijitin sama Kiai Ali Mustafa, berkah mijitin guru jadi orang gitu. Jadi imam besar Istiqlal kan, jadi wakil komisi fatwa paling disegani ya. Meninggal beliau kita belum ketemu sosok seperti beliau ya. Rahmatullah alaih ya. Semoga Allah memberkahi beliau, mengangkat derajat beliau, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman perlu tahu itu Syekh Idris Kamali beliau punya suluk untuk dirinya, untuk orang guru-guru, orang tua, dan untuk murid-muridnya. Maka beliau puasa itu 3 tahun berturut-turut. Nah itu riadoh beliau. Orang lama begitu riadohnya. Zaman sekarang antum suruh puasa Senin Kemisnya rempong. Suruh puasa Daud apalagi. Ini puasanya 3 tahun berturut-turut illa fil muharramat, di hari-hari yang diharamkan. Begitu beliau menjaga sir rohaninya gitu. Nah kalau orang sudah diberi nikmat, kalau dia punya ma'rifat, ini yang disebut fahimal maksud, dia mengerti tujuanku bukan asik dengan kasyaf, bukan asik dengan pengalaman-pengalaman itu, tapi apa? Mengenal si pemberi nikmat, mengenal si pemberi nikmat. Kalau orang asik dengan nikmat, nanti kalau zikirnya nggak enak, dia berhenti zikir. Ini antum nih kalau udah mulai berhenti zikirnya, berarti belum kenal Allah. Ya, udah mulai down nih zikirnya nih. Berarti nggak la ta'rifullah, anta la ta'rifullah. Nggak kenal Allah. Karena kalau orang kenal Allah, nikmat nggak nikmat zikirnya dia tetap zikir. Karena zikir bukan untuk asik bil ni'mah. Kita harus asik bil mun'im, dengan yang memberi nikmat tuh. Ini baru paragraf pertama, ini udah selesai kajiannya udah. Tujuannya udah di situ udah. Thumma syaghalahu bil mun'im anin ni'am. Nah, maka orang ini akan dibuat sibuk, syaghalahu, Allah akan buat dia sibuk dengan dia yang memberi nikmat itu, anin ni'am. Daripada tadi dia sibuk dengan nikmat pemberian rohani, kasyaf ya, segala macam itu. Taib. Thumma aqamahu ala qadamil khidmah. Thumma fil khidmah thumma khala alaihi khil'atan min khila'il qadam. Bukan kidam ya. Lalu Allah makomkan dia di makom khidmah. Nah, berarti nanti dikasih tugas. Kalau udah dikasih tugas baru disebut wali Allah. Jadi teman-teman, siapa yang disebut wali Allah? Kalau dia sudah dapat tugas. Nah, wali Allah level apa ini? Wali Allah level menengah. Jadi talaqaina min syekhina al-khidriyah ya, dari guru-guru kita yang khidriyah, bahwa wali itu dibagi 3. Ini yang kita jelaskan malam tadi ya, Bu Zulfikar ya. Ada wali yang dia tahu dirinya wali, Allah lah yang ngasih tahu dia wali, dan semua wali kekasih-kekasih Allah kebanyakan ngerti bahwa dia wali, bahkan alam semesta ngerti dia wali Allah. Kalau di zaman para nubuat ya dia nabi, setelah nubuat ya dia gaus kah, kutub kah. Nah ini mereka ini wali masyhur lah. Nabi masyhur kan? Nabi yang mana dulu? Kan ada nabi yang masyhur. Ada nggak nabi yang dia cuma untuk dirinya sendiri? Ada ya. Zulkarnain itu nabi, tapi untuk dirinya sendiri. Kan nggak disebut ya? Ya, Zulkarnain kan temannya Nabi Khidir. Teman Nabi Khidir. Dia nanya ke malaikat, kan di riwayat begitu, walaupun riwayatnya didoifkan sebagian orang, tapi Maraki mengatakan nggak masalah itu. Supaya kayak malaikat nih bisa hidup abadi, ini ada acara abadi ada nggak? Ada. Harus minum maul haya. Dikasih unjuklah oleh malaikat itu tempatnya di sono. Bersama-samalah dengan Nabi Khidir untuk mencari maul haya itu. Udah muter-muter nggak ketemu ini sih Zulkarnain. Siapa yang bisa menemukannya?
Zulkarnain bilang, wah kayaknya udah nggak ada nih. Nabi Khidir mengatakan, oh masih ada di sana. Udah kamu aja yang cari. Nabi Khidir lah kemudian yang dapat. Bukan hanya minum, ya, malah berenang beliau di situ. Ya, wallahu alam ini seperti apa. Dan ini dalam tradisi ulama ahlul qulub ini dipercaya sebagai suatu yang sahih. Ya, kalau antum nggak percaya juga nggak ada masalah. Ya, tapi saya walaupun riwayatnya ada yang dhaif, minimal naik hasan li ghairihi. Kalau kita pakai standar Imam Al-Iraqi naik dia jadi hasan li ghairihi. Jadi wali itu teman-teman ada yang level 2. Apa level 2? Kalau pertama tadi diketahui oleh Allah dan makhluk-makhluknya. Kalau level 2, dia ini wali dan dia tahu dirinya wali, tapi yang lain nggak tahu dia wali. Nah, ini ada banyak nggak? Nggak banyak juga. Mereka rijalul ghaib namanya. Nah, inilah wali-wali kalau dia masyhur dia minta mati. Pernah kan dengar ada kiai pas ketahuan karomahnya dia minta meninggal. Nah, ini dia nih. Ini level-levelnya nih disebut rijalul ghaib. Tapi mereka teman-teman Allah kasih minhah ilahiyah ghaibiyah itu banyak. Sekejap pindah kemana itu banyak. Karomah-karomah itu ada di tangan beliau. Ya. Doa-doa mereka yang mastur inilah yang membuat nanti wali-wali jadi masyhur. Wali-wali yang di bawah dia, level 2 ini, siapa mereka ini? Yaitu wali-wali Allah yang umum, dia nggak tahu kalau dia wali Allah. Nah, ini yang saya terima dari masyaikh-masyaikh kita tentang strata kewalian. Nah, inilah beda makom Imam Qushairi dengan Imam Ibnu Furuq. Ibnu Furuq mengatakan apa? Al-wali la ya'rif annahu wali. Itu makomnya dia. Ya. Imam Qushairi bilang apa? Sahib kitab Risalah Qushairiyah. La al-wali ya'rif annahu wali. Ini makomnya Imam Qushairi. Gitu. Jadi ini mereka debat makomnya kan nggak ketemu. Satu makom A, satu makom B. Debat yang nggak ketemu. Ini guru murid, tapi mereka udah kayak temenan. Ibnu Furuq siapa? Murid dari Imam Al-Bahili. Bahili murid dari Asy'ari. Berarti Qushairi, Adi Ibnu Furuq, Anil Bahili, Anil Asy'ari, nyambung sudah. Ya. Tapi dalam ilmu zikir, Imam Al-Qushairi ngambil dari beberapa masyaikh, salah satunya Abu Ali Ad-Daqqaq, ya. Ada beberapa masyaikh yang lain. Al-Qushairi ini guru dari Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi guru dari Imam Al-Ghazali dalam ilmu zikir. Ya, jadi semua orang berguru. Maka anehlah di salah seorang profesor di kampus dekat kita yang mengatakan bahwa dia punya buku tasawuf, ya, yang dia sebut apalah, saya nggak usah sebut judulnya, ntar antum cari lagi, ya. Jadi fitnah lagi, aneh disebut merendahin dia. Enggak, kita nggak ada niat ngerendahin beliau, cuma dia keliru persepsi, dikira Ghazali nggak punya guru karena nggak ada tarekat namanya tarekat Ghazaliyah, ya dia aja nggak tahu. Syaziliyah itu kan tarekat Ghazaliyah namanya. Jadi Syaziliyah itu nama tarekat lengkapnya selanjutnya Syaziliyah Al-Ghazaliyah. Dia aja nggak tahu, dibilang nggak ada. Apa kata dia? Bahwa Ghazali tidak bermursyid. Kan kacau kalau bukunya itu kalau dibaca orang. Ya dekat-dekat sini kampusnya. Kampusnya Daisnain itu. Ya jangan-jangan nih muridnya lagi nih. Kayaknya nggak tahu orangnya, alhamdulillah. Mending antum nggak tahu deh. Bagaimana mungkin disertasi aja punya gurunya, masa bab seperti jadi wali kayak Imam Hujjatul Islam Ghazali nggak punya guru? Ini kan orang-orang intelektual jadi nggak intelektual gitu. Orang intelektual ini kan rasionya main, logikanya kuat. Ini kok rasionya nggak main? Nah ini apa ya? Sofastaiyah lah. Wal wahibul karim la yastaridul mauhub. Allah yang maha pemberi, kan kenapa Allah disebut wahab, karim? Karim itu banyak maknanya. Salah satu maknanya nggak pernah berhenti memberi orang yang mendurhakainya. Itu namanya karim. Nah, makanya orang tua tuh punya sifat itu. Guru punya sifat itu. Tapi ada guru yang nggak sabar. Muridnya durhaka satu udah tendang semua. Tapi ada guru yang karim.
guru yang Abdul Wahab, Abdul Karim. Kalau Karim, makna lainnya apa? Kalau sudah ngasih, nggak pernah minta lagi. Kalau udah ngasih, nggak pernah balikin dong, itu nggak ada. Ini maknanya. Al-Wahib, Al-Karim, la yastaridul mauhub. Allah yang maha memberi, maha karim, tidak pernah meminta kembali apa yang diberi. Jadi wali-wali itu kalau sudah dikasih, ya nggak diminta lagi, paling dicopot. Jadi ada wali dicopot, ada. Tapi nikmatnya diambil nggak? Gitu ya. Memang Allah penting ngambil nikmatnya, kan nggak penting ya, nggak penting bagi Allah itu. Fa awwalu qadamin rafa'u min dari mulkihi wa wada'u fi dari malakutihi atau malakihi ya. Awal, nah ini udah langsung ngomong makomat ini teman-teman, makom alam. Jadi ada namanya makom alam, boleh dihafalkan ya. Pertama namanya alam syahadah, disebut juga alamul malak. Bukan malaikah ya, alamul malak. Ya. Level pertama yang mesti disadari oleh para orang-orang yang seperti ini, para salik-salik ini, rafa'ahu, diangkat dia dari kesadaran di alam malak. Ini sudah sadar belum antum di alam apa ini? Kalau udah sadar, nah tinggal naik tuh. Dari alam malak, alam nyata, wada'ahu fi dari malakuti, maka Allah akan angkat dia ke makom yang lebih tinggi, yaitu alam malakut. Alam malakut ini tandanya antum kalau zikir udah mulai pejam mata. Mulai pejam mata kan? Mulai merasakan getaran-getaran kolbu kalau yang sudah talqin zikir. Kadang-kadang belum talqin zikir juga udah mulai ngerasain gitu. Jadi ada alam lain dalam diri kita yang dia bisa menyebut nama Allah tapi nggak pakai lisan. Itu sudah masuk, itu gerbang malakut. Gimana? Udah kan? Nah, makanya kadang-kadang lagi zikir, antara sadar nggak sadar, antum melihat sesuatu. Ah, itulah alam malakut itu. Alam malakut ini boleh disebut juga, ya di dalamnya ada alam-alam lagi, nama alamul misal, alam permisalan. Nah, dikasih simbol-simbol. Dikasih simbol-simbol. Nah, orang kalau mau hajat, mau nikah, mau ada urusan, lalu dia sholat 2 rakaat, gitu ya, terus dia mimpi. Nah, mimpinya itu, karena dia tidak bisa melihat lagi doa, Allah kasih isyaratnya lagi mimpi. Karena dia lihat mimpi, dikasihlah alamul misal, simbol. Simbol ini mesti ditakbir, nggak boleh nggak ditakbir. Kapan bisa ditakbir? Kalau belum ditakbir orang. Makanya aneh belum takbir mimpi ente. Ya, karena belum tahu ini sudah ditakbir belum semuanya. Kalau sudah ditakbir oleh Buya Zulfikar, kita nggak takbir lagi. Berarti itulah takbirnya. Ini takhasusnya sekarang udah dapat ilmu baru itu. Ya, jadi kalau nanya bisa kelewat Buya Zulfikar ya. Itu anugerah karena ilmu ini terakhir yang terkenal mempunyai ilmu ini adalah Imam Abdul Ghani An-Nabulsi. Kalau antum pengen dapat ilmu itu harus baca bukunya, tapi harus punya ma'rifatul Quran wa sunnah. Karena di Quran itu ada masal-masal. Permisalan itu nanti bisa membantu menerjemah. Nah, satu mimpi, misalnya melihat langit, itu kan di situ baca kila. Nah, mana yang benar? Kalau nggak punya isyarat qalbiyah yang bisa tembus ke malakut, nggak bisa milih tuh. Nggak bisa milih, malah bingung nih yang mana nih. Ntar kita pilih yang enak-enak doang kan? Nggak bisa. Nah, maka ada mimpi yang level begitu, udah ditakbir gimana pun dia nggak akan terjadi. Ditakbirnya itu ditakbir reject. Ah, ini mimpi tidur nggak mungkin. Ah, takbir begini nggak takbir, ini masih bisa ditakbir nih. Tapi kalau sudah dibilang ini maksudnya udah waqa'at, begitu di hadis Imam Ibnu Majah. Jadi mimpi itu seperti katair yatiru fil hawa. Dia lagi jalan di langit, lagi terbang di langit. Kalau idza ubbirat waqa'at. Kalau sudah ditakbir dia jatuh. Tuh. Imam Bukhari karena beliau punya mimpi. Nah, mimpi inilah tadi diterjemahkan dari visi-visi orang itu. Beliau nulislah satu fan dalam kitabnya, kitab Ta'birur Ru'ya dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi selevel Bukhari menghargai mimpi. Murid terbaiknya setelah Imam Muslim siapa? Imam At-Tirmidzi. Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Masih ingat? Ya, pengarang Al-Jami' As-Sahih yang kemudian dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Beliau punya kitab yang lain namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah.
yang kita khatamkan setiap bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Kalau antum ittiba dengan ahli hadis, khatamannya, jadi kalau bulan Maulid itu baca kitabnya yang begitu-gitu. Kalau ahli usul bacanya Qadiyat, Kitabus Syifa. Nah, kalau orang-orang yang ahli syair ya, orang-orang Hadrami atau orang-orang Hijazi, itu mereka senangnya baca Barzanjian, baca Dibaan kalau Yaman ya. Nah, kalau saya nggak terbiasa itu, walaupun saya suka dengernya. Kalau kita hadir nikmat aja dengernya, kayak hadis itu kemudian dibuat versi syair gitu kan, seru juga kan. Kalau udah belajar balaghah kan jadi nikmat, malah kadang-kadang air mata kita. Nah, itu yang dibid'ahkan oleh teman-teman kita yang nggak dapat riqatul qalb. Dia nggak dapat kelembutan itu. Ya, maka antum kalau ada orang anti maulid, nggak usah dikata-katain. Dia itu sudah menderita dengan kolbunya yang keras itu, makanya dia kemudian mengatakan hal-hal yang keras itu. Nah, kita jangan nambah penderitaannya dengan bilang ente sesat ya. Kritik saja, tapi nggak usah ngata-ngatain dia. Nah, teman-teman, orang yang sudah masuk ke alam malakut ini, nah ini yang disebut dalam kitab Al-Hakim At-Tirmizi, nah, yang kita bahas beberapa waktu lalu dengan Baitul Izzah. Baitul Izzah. Nah, tapi dia harus ngelewatin yang tadi, alamul misal, harus tembus lagi. Karena alamul misal, ini orang awam yang mendadak jadi soleh bisa tembus ke sana. Tapi kalau sudah oke kolbunya, nanti dia sampai ke Baitul Izzah. Ya, langit pertama lah. Nah, ini yang kita bahas dulu apa namanya? Alam khayali hakiki. Masih ingat? Bukan khayali hissi. Khayali hissi itu masih mimpi itu. Kadang-kadang syaitan masuk. Nah, maka kita, kalau teman-teman faham bab ini, inilah yang dimaksud oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah tentang ar-ru'ya indal usuliyin. Pernah baca kitabnya? Nah, tapi kita pertegas, kalau ru'yanya baru tembus di alamul misal, la ibrata lahu fi syariah. Gak dianggap. Itu urusan pribadi aja. Nah, Syekh Ali Jum'ah lagi bahas bagian itu. Tapi kalau ru'yanya sudah sampai ke bab vision, ya, kasyaf dan musyahadah, tembus ke atas. Habis Jabarut apa? Habis Malakut apa? Jabarut. Masuk ke? Ya. Kalau Malakut artinya apa? Kerajaan-kerajaan, apa artinya? Kerajaan-kerajaan malaikat atau kerajaan-kerajaan rohani. Kalau Jabarut sama, cuma ini kerajaan-kerajaan wali-wali yang sudah tinggi atau minimal menengah lah ya. Maka di Jabarut, ya, kama haddatsani Syekhi Al-Khidriyah, bahwa di alam Jabarut itu ada banyak kerajaan rohani-rohani. Nah, contohnya salah satu mursyid saya dalam satu tarekat Naqsyabandiyah, beliau ketika riyadhah itu dalam alam jaga, antara jaga dan tidak jaga, itu bertemu dengan rohaniah orang-orang terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka masih hidup di sisi Rabbnya. Nah, kalau ini teman-teman, ini beda dengan ar-ru'ya yang disebut oleh Syekh Ali Jum'ah tadi. Ru'ya yang itu dia berlaku untuk zawiyahnya. Nah, inilah yang terjadi pada Maulana Al-Imam Sidi Ahmad At-Tijani. Imam Tijani dia terus lagi, bukan hanya di Malakut, terus dia sampai ke alam atasnya, ada lagi namanya. Disebutkan oleh Imam Sidi Ahmad Tijani dalam Faidul Ar-Rabbani itu, Al-Faid Ar-Rabbani, Hahut. Ada yang bisa nulis nggak ntar? Jadi beliau berhenti di situ. Hahut itu alam musyahadah. Jadi memandang kepada jalal dan jamalnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada di kitabnya. Saya ngaji begini kepada orang yang secara harfiah nggak pernah ngaji di pesantren. Ya, tapi dia lebih paham daripada kita yang doktor. Gimana ceritanya tuh? Ya, berarti kita yang bego atau kita yang ngaji kan gitu? Ya, saya aja yang kemudian pikir mungkin saya dua-duanya. Udah saya nggak ngaji, udah saya bodoh gitu. Dan bahkan beliau menemukan lagi ada nama di atasnya. Jadi Sidi Ahmad Tijani berhenti di alam Hahut, ada lagi di atasnya.
Setelah itu ada lagi di atasnya. Jadi masih ada 3 strata di atas. Maka selesailah kitab Khatmul Auliya. Tinggal nunggu waktunya teman-teman. Ya, tinggal nunggu waktunya nih. Jadi selesailah apa yang dicari oleh para sufi, para hukama, para filosof, para kalam, itu di situ. Karena saya termasuk kalau udah rindu sama guru saya itu yang Khidriyah itu, saya baca buku Sidi Ahmad Tijani. Karena seakan-akan beliau ngomong kan, afwan. Nelly jadi dapat berkala ya. Semoga gampang buka pintu surga ntar. Amin. Jadi kalau orang sudah terus di istiqomah dan dia bermakrifat, maka Allah akan teruskan mukasyafahnya dari mukasyafah yang alam Jabarut naik ke alam malakut, naik ke alam Jabarut. Nah, bedanya kalau di malakut itu kebanyakan mimpi. Kalau Jabarut nggak mimpi juga bisa, antara zikir, antara sadar nggak sadar. Bahkan wali-wali yang sudah besar itu, yang kabir-kabir itu, kalau kita temuin mereka lagi sadar begini, rohaninya bolak-balik ke alam sana. Kita nanya apa, dia tinggal ngambil, dia jawab. Ya, kita nanya yang nggak ada di kitab, dan dia nggak pernah nyantri, nggak pernah kuliah. Dia tinggal, ruhnya tinggal naik aja tuh ke alam Jabarut. Di Jabarut kan, Jabarut itu teman-teman, karena itu kerajaan rohani yang tinggi. Namanya kerajaan, ya ada perpustakaannya, ini bahasa gampangnya. Diibaratkanlah kalau mereka sudah masuk ke alam sana, mereka pasti kaya ilmu ma'rifatullah. Kalau sudah diterima oleh ahli-ahli hakikat di sana, ahli-ahli qalbu di sana, itu kalamnya itu udah kalam-kalam ilahiyah, kalam-kalam nabawiyah, kalam ma'rifat semua udah. Jadi suatu kali sahabat saya yang tamatan Sudan S3, dia hafiz, buka pesantren di Payakumbuh. Yang bangun teman-teman di Jakarta, ya, bantu beliau nih karena menerjemahnya bagus waktu di Jakarta. Lagi panik begitu karena beliau memberi beasiswa untuk semua guru dan murid-murid, jadi nggak gaji guru dari SPP. Beliau nyari, sekali mentok nggak punya duit, stres kan, namanya ustadz bisa stres loh ya. Ustadz bisa stres. Ke siapa beliau datang? Yo nanyalah ke salah satu donatur di sini. Donatur itu, coba kamu datang deh sama guru kita ngobrol-ngobrol. Datang. Guru saya itu tamatan SMP secara ilmu zahir, ya, yang di Thariqat Nafsiyah ya, kantor Rohani, bukan Khidriyah nih. Ini yang Naqsyabandiyahnya. Lalu curhatlah masalah apa yang beliau hadapi. Dijawab oleh beliau tentang masalah tawakal dan tauhid. Bulu romanya merinding. Hatinya deg-degan itu, tapi matanya itu beralap. Terasa ini kalam kok baru saya dengar. Udah ngaji dari dulu, udah nyantri, udah S1, S2, S3 di Timur Tengah. Kok saya baru dengar kalam yang begini gitu. Kalam tentang tauhid, kalam biasa. Cuma karena yang ngomong itu orang yang bolak-balik ke alam Jabarut. Jadi beliau tinggal ngambil kan kalam itu sampaikan ke beliau. Nah, ini dicurhat nih dokter tamatan Sudan. Ya udah beberapa tahun yang lalu cerita kepada saya. Dulu kita nggak mengerti ini fenomena apa. Nah ketika baca Khatmul Auliya, baca kitab ini masih gampang. Ketemulah Khidriyah, prakteknya jadi jelas. Nah, sekarang antum tinggal menikmatinya kan, secara teorinya kan. Kalau sudah masuk ke alam Jabarut, teman-teman, dia mahfuz, tidak maksum, tapi karena syaitan iblis tidak bisa menembusnya. Ya. Jadi syaitan iblis itu cuma bisa masuk di alam malak dan di ambang alam malakut, nggak bisa masuk ke malakut, di ambangnya aja. Kalau udah masuk ke alam khayali, hakiki, udah nggak bisa. Begitu secara ilmu ma'rifatnya ya. Semoga kita diberi, amin ya rabbal alamin. Ini berdasarkan kitab-kitab ini teman-teman ya. Kalau kita keliru, silakan antum cek nanti, ya kabarin kita. Cuma secara tatbiki dan Khidriyah kita mendapat penjelasannya kira-kira seperti itu. Nggak ada lebih ya. Apa kata beliau? Summa asyrafahu ala arasati jabarutih fakhtatafathu hunalika khatafat haibatuh. Kalau sudah berangkat dari malakut ke Jabarut, maka dia akan disambar, ini bahasa ininya. Dan di sana di alam Jabarut itu
dengan sambaran-sambaran haibahnya Allah. Fahuwa mukhtatafun majzub. Barulah si salik ini, si murid ini bernama Murad. Barulah disebut wusul. Ini udah wusul ini. Wusul ke makom alam jabarut. Ya. Nah, kalau ada mursyid tarekat nggak sampai ke makom ini, rata-rata ya setelah beliau meninggal ya majelisnya tutup karena himmahnya nggak tinggi. Itu biasanya. Jadi kalau ada masyayikh tarekat atau ahli zikir nih yang terkenal di bumi, meninggal dia, langsung kemudian krisis jamaahnya, nggak bubar lah kira-kira begitu. Nah, itu mungkin dia belum, waktu di dunia dia belum sampai ke sana. Berarti dia sekarang lagi sibuk terombang-ambing di malakut itu, ya, ngurusin nafsiyahnya yang nggak beres waktu di dunia karena sibuk dengan syuhrah, popularitas. Jadi repot juga ya, ditanya terus sama malaikat mungkar nakir, marubuka. Ya, kalau jawabnya nggak sesuai dengan ilmu ma'rifatullah kan repot. Ya. Nggak ada pertanyaan, kamu wiridan berapa kemarin gitu kan, nggak ada kan. Jadi wiridan itu teman-teman untuk tujuannya supaya natijah ma'rifatnya kuat. Itu sebenarnya. Karena tujuan dari wirid kita adalah an na'rifallah haqqa ma'rifatihi. Tapi haqqa ma'rifatihi itu nggak mungkin kecuali Allah yang mengenalkan dirinya. Supaya Allah melirik kita, maka kita berzikir sesuai perintahnya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalau Allah sudah melirik, tinggal nunggu aja jadi wali Allah. Kira-kira begitu. Apa dalilnya? Dalilnya dalam hadis riwayat Imam An-Nasai. Apa kata Nabi SAW? Ya, apabila seorang hamba ya qala la ilaha illallah fataqallahu as-samawat. Kalau ada seorang hamba membaca la ilaha dengan qalbunya, dengan rohaninya, Allah akan belah langit untuk melihat siapa yang ngomong ini. Siapa yang baca la ilaha tadi? Gitu. Maka tempat dia membaca itu udah jadi masjid udah. Nah, inilah makna hadis Nabi, ju'ilat liyal ardu masajidah, secara ilmu hakikat. Secara fikih kan maksudnya di mana aja bisa sholat. Tapi secara hakikat itu maknanya. Semua tempat di hamparan bumi ini dapat dijadikan tempat sujud. Jadi jangan-jangan di tempat-tempat yang lagi banyak maksiat itu, ada 1-2 orang yang kolbunya tetap on kepada Allah, tapi dia lagi nyari gimana biar keluar dari tempat itu. Gimana untuk, ya kita nggak tahu lah. Sebaliknya ada di masjid-masjid, di majelis-majelis kajian, tapi hatinya merasa sombong, merasa dirinya paling benar, ya. Yang beda sama dia beda dengan Allah dan Rasulnya. Ada yang beda sama dia, yang mengkritik orang yang dia tidak kritik, dianggap kemudian penjilat dan segala macam. Ini orang-orang fi qalbihi kibr. Mangkana fi qalbihi kibrun, ya, yang ada di qalbinya kibr, la yakhul jannah. Dia nggak akan bisa masuk surga. Kan begitu ya. Surga dunia aja udah gak bisa, apalagi surga akhirat. Jannatud dunya ya ayyuhal ikhwah alamatuha as-sa'adah was-sakinah wa tuma'ninah fil qulub. Jadi ciri-ciri orang sudah masuk taman-taman surga di dunia, dia dapat 3 itu, happiness, bahagia. Yang 2 apa? As-sa'adah was-sakinah. Jadi qalbunya itu sukun. Ada ketenangan, wa tuma'ninah, kedamaian. Kalau sudah dapat ini, berarti antum sudah di taman-taman surga. Dan itu kan bukan di fisik, bukan di jenggot yang panjang itu, bukan di tasbih yang banyak. Tapi tasbih yang banyak itu bisa menghantarkan ke sana, iya. Itu. Maka jangan gugurkan kebun-kebun surganya itu dengan ember kalau masalah zikir. Jangan. Udah, kalau mau cerita sama guru, jangan cerita sama teman kalau pengalaman rohani. Karena temannya bingung, kok saya zikir saya nggak merasakan itu ya. Oke. Kecuali antum mau bertanya, ini kira-kira ini ada dalilnya nggak sih gitu. Ya, kita antum apa-apa udah email saya, tanya saya, ya gitu ya. Kecuali ada diisyarat-isyaratkan boleh kalau nanya ke ahli dalil. Ahli dalil kan dia baru di alam malak. Antum mau nanya alam malakut ke orang ahli malak, ya dipalakin. Baik. Jadi naik derajat lah orang ini dari dia murid menjadi murad.
Apa kata Imam Sayyidi Abdul Qadir Jilani dalam kitab Ghunyah bagian akhir tentang risalah tasawuf. Kalau seorang murid Allah angkat menjadi murad, murad itu beda dari murid apa? Murid itu dia masih dengan nafsiyahnya, masih ngurusin kediriannya dalam zikir. Kalau yang murad sudah habis nafsiyahnya, walaupun dia manusia biasa, tapi dia berzikir bukan syughul bin ni'am, dia sudah syughul bil mun'im. Dia sibuknya sekarang bukan dengan nikmat itu lagi, tapi sibuknya sudah dengan mun'im. Maka berubahlah statusnya dari murid menjadi murad. Orang yang diinginkan Allah, dicintai oleh Allah. Kalau murid, orang yang ingin dicintai oleh Allah. Ini radiyah, mamardiyah itu kira-kira begitu. Ya. Kalau sudah jadi murad, apa kata Imam Sidi Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, sammallah bi asma la ya'lamuha illallah wa laqabahu Allah bi alqab la ya'lamuha illallah. Maka Allah akan kasih dia asma, bukan isim, asma ya, bukan isim loh ya, asma lebih dari satu, dengan nama-nama yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Apa makna nama? Nama itu artinya al-alam, tanda, lalu uluwul makanah, ya, ketinggian derajat. Itu makna ism. Idza ma makna al-ism lughatan al-ulu was-sumu. Ulu was-sumu wal alam, ya. Itu maknanya. Jadi ketinggian derajat dan simbol-simbol, tanda-tanda. Inilah makna hadis Nabi. Mahdi itu namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti namaku. Bukan nama zahir, itu nama rohani. Kalau nama zahir mau udah banyak yang namanya Muhammad bin Abdullah dari dulu, bukan Al-Mahdi, ya kan? Nama Nabi banyak, Mahmud, Ahmad, udah banyak yang namanya Ahmad bin Abdullah, bukan Mahdi. Nah, maka ism di situ Nabi nggak ngomong ilmu zahir, Nabi lagi ngomong ilmu hakikat, ilmu ma'rifat yang kita sebut di kitab Khatamul Auliya nubuwah. Ism di situ, maka simbol-simbol nubuwah beliau itu turun kepada Al-Mahdi, disebut al-waris al-Muhammadi, pewaris ilmu Nabi Muhammad. Karena pewaris ya bukan Nabi gitu. Itu maknanya. Baik. Gimana, masih kuat nggak nih? Ya. Summa arrathu yadul lataif ar-rabbaniyah anil kathaif al-jithmaniyah fahuwa unalika muntahibun maslub. Nah, ini nanti untuk memahami fenomena halaj, biar antum nggak terburu-buru, ya, seperti beberapa ahli zahir yang terburu-buru mengkafirkan al-halaj, terburu-buru mengkafirkan Syekh Siti Jenar, ya, cuma karena dengar cerita dari orang terus ikut-ikutan, terburu-buru menzindikkan Abu Yazid Al-Bustami. Orang-orang ini nggak paham stara yang beginian, padahal ini ditulis sesaatlah sebelum Ibnu Taimiyah. Jadi kan wafat, lahir setelah dia ini, ya kan? Setelah dia, tahun berapa wafatnya? Ingat nggak? Tadi saya udah bahas belum? Baru lahirnya. 600 berapa Musa? 660. Ya. 557 tadi ya? Benar? 557 tadi? Wafat? Berarti berapa umurnya itu? Oh, nggak nyampe. Berarti ada yang salah, coba kita hitung lagi. Ini jangan sampai salah nih. Soalnya di sini ada yang salah beliau. Siapa muhakiknya ada yang salah. Kata dia, Izzuddin belajar tarekat Naqsyabandiyah. Ya, Naqsyabandiyah muncul namanya setelah ini. Ya. 577 dia wafat, berarti 80-an, 93-an. Ya lumayan kan, hampir 100 tahun. Minal mu'ammarin ini beliau, umur panjang. 83, oke, hitung aja deh ya. Umurnya 83 ya minal mu'ammarin lah. Umur Nabi kan cuma 60. Jadi standar mu'ammarin itu begitu kalau ada lewat 70 tahun. Ya kan Nabi mengatakan wa qalilun min ummati man yatajawaz zalik.
Umur umatku cuma 60-an sampai 70-an, sedikit yang lebih dari 70. Maka lebih 70 kita sebut muammar, orang yang Allah panjangkan umurnya. Kenapa ini Syekh Ibnu Taimiyah tidak mau membaca ini dengan baik gitu? Atau jangan-jangan manuskripnya belum nyampe kepada beliau, barangkali wallahu taala alam ya. Sehingga Ibnu Taimiyah mengkafirkan Al-Hallaj, enggak tanggung-tanggung. Menzindikan Ibnu Arabi enggak tanggung-tanggung. Bagi dia Ibnu Arabi itu bukan Islam, tapi aqrab ilal Islam. Kacau gak tuh? Bukan Islam, tapi mendekati ke Islam. Itu bahasa dia tuh. Summa aradhu yadul lataif rabbaniyah. Nah, kalau sudah di alam Jabarut tadi, dia dapat sambaran-sambaran rohani di sana, maka yadul lataif rabbaniyah, genggaman kelembutan Allah Subhanahu wa taala ya, akan menariknya dari kasaif al-jismaniyah ya, dari hijab-hijab yang disebut kasaif, suatu yang menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala, naiklah dia ya ke makom berikutnya, hunalika muntahabun maslub. Di saat itu, jadi dia berhenti di Jabarut menjelaskan teks. Dia naik, beliau udah nggak dapat namanya nih. Jadi Izzuddin berhenti di nama Jabarut. Dia nggak nyebutin nama di atasnya. Beda dengan Sidi Ahmad Tijani, nyebutin Lahut, terus Hahut. Dia berhenti di sini. Tapi apa kata beliau? Kalau sudah ditarik dari Jabarut, maka orang ini kemudian diambil oleh Allah kesadarannya, dipinjam lidahnya, jadi dia bicara bukan dengan lidah nafsiahnya lagi. Dia bicara, tapi Allah yang minjem. Kalau Allah minjem gimana? Maka muncullah kalam. Anallah, gitu. Jadi apa kata si wali ini? Aku Allah, aku Allah. Jadi Allah lagi minjem lisan dia. Dia nggak sadar. Dihitungnya kalau di fikih orang mabuk. Gitu. Apa kata Abu Yazid? Subhani, subhani, subhani. Maha suci aku, maha suci aku. Itu Allah lagi minjem lisannya. Ini yang disebut nih kalimatnya. Ulama ahli usul mengerti kok. Kenapa Ibnu Taimiyah nggak mau mengerti itu? Nah, itu masalahnya PR kita. Tapi belakangan beliau ketika nulis risalah Majmu' Fatawa, beliau kayaknya menyadari ini. Saya nggak tahu gimana cara beliau menyadari, tapi dia tidak menerima sesuatu hal yang terima Syibli. Imam Syibli tahu Abu Bakar Syibli masuk ke daftar yang ada di Risalah Kusyairiyah. Jadi Imam Syibli ini mengalami hal yang sama. Anallah itu, aku Allah, la ilaha illa ana, itu muncul di lisannya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Orang ini dia saat bicara begitu, akalnya lagi nggak di badannya. Ma'fuun. Nah, kata Ibnu Taimiyah, dia diampuni. Kok giliran Syibli dia bisa terima, Hallaj dia nggak bisa terima. Nah, mungkin karena secara apa istilahnya kalau secara materi pengadilan itu, Musa? Jadi di review di pengadilan, data-datanya cukup untuk mengatakan dia zindik. Ya itulah, nggak tahu deh antum yang ahli hukum, sebutlah namanya. Jadi diadili Al-Hallaj itu secara hukum fisik dia sahkan hukum. Gitu. Kayak Syibli enggak. Syibli itu sebenarnya muridnya Hallaj juga. Temenan tapi berguru. Tapi sanad Syibli enggak pernah menyebutkan Anil Hallaj. Kenapa? Supaya menyembunyikan itu, teman-teman. Selalu Syibli Anil Junaid. Syibli Anil Junaid. Pernah lihat enggak tuh? Sanad Tariqat Khalwatiyah. Termasuk Surawardiyah, kitab Awariful Ma'arif ya. فلما أخذه من نفسه وسلبوا عن حسه وانتهبوا من بين أبنائه جنسه رفعوا إليه ثم رده عليه وقربوا إليه فوينئذ مراد ومخطوب. Nah, kalau sudah diambil, udah hilang dirinya, maka kemudian dia dikembalikan lagi. Ya, tadi kan udah diambil, hilang sadarnya semua, orang ini nggak dihukumi dengan seperti orang biasa, lalu dikembalikan. Nah, maka statusnya berubah menjadi majzub. Nah, ini baru majzubnya kamil. Kalau dia majzub, dia bisa jadi mursyid. Tapi kalau majzubnya dari awal sampai akhir, nggak akan pernah bisa menjadi mursyid. Begitu, ya. Rafa'u ilaih, terus summa rawwaqa lahu min karamih syaraban mustakhrajan min rawawiq yuhibbuhum
wa yuhibbunahu fasaqara qabla ayatana al-mashrub. Pernah nggak ngelihat di TV-TV dulu zaman-zaman K-pop awal-awal, ya, konser di Indonesia, itu kan yang saudara-saudara kita yang remaja-remaji ini, kan dia senang buat fotonya, sampai foto emailnya, Facebooknya itu penuh dengan foto-foto K-pop itu. Ketika dia nonton, dia lihat orang yang dia suka, dia pingsan. Tapi sebelum dia ngelihat jauh doang nih, belum berhadap-hadapan, langsung berteriak. Benar nggak? Coba dilihat di TV tuh, setiap konser. Ada yang pernah nonton konser nggak? Ya, kalau di fikih antum nggak diterima ininya. Syahadahnya nggak diterima langsung. Kira-kira gimana tuh? Belum melihat, dia sudah histeris. Nah, ini yang disebut sakar. Belum diberi Allah air rohani, air ma'rifatullah itu, baru ngelihat airnya datang, udah langsung pingsan. Nah, ini yang terasa pada Sayyidina Musa kalimullah. Apa kata Allah, ya Musa, engkau pengen melihat aku? Ya. Ya udah, coba lihat gunung itu, kalau dia masih istaqarra, masih tetap di tempatnya setelah Allah tajalla dengan nurnya, engkau pasti bisa melihatku. Apa yang terjadi? Baru Allah memperlihatkan cahayanya, belum memperlihatkan zatnya. Nabi Musa, kalau bahasa medisnya pingsan, tapi kalau bahasa kitab ini fana. Dia fana dari hisinya. Itulah mi'rajnya tertinggi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi mi'raj para nabi itu yang sempurna cuma Nabi Muhammad. Badan ruhnya naik ke hadrah ilahiyah, ya, Arsyur Rahman, Ar-Rahmaniyah. Sedangkan Nabi Musa cuma sampai di pingsan itu. Nabi Ibrahim sampai di api, ya, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil itu. Jadi maka api langsung dingin. Nah, itulah debus hakiki, ya teman-teman. Di luar itu debus palsu semua itu. Ya, debus hakiki yang begitu. Summa tajallalu fi sa'ati su'udihi, lalu Allah akan bertajalli. Nah, tajalli ini boleh diartikan Allah tampakkan level 1 asma'nya, fi'ilnya. Ya, fi'il dulu, asma'nya. Kalau fi'il, antum jadi jazab, la ilaha illallah, atau misalnya tiba-tiba hilang. Karena ada orang yang beberapa bulannya ini kan kita beberapa sesekali zikir kita keras. Ada orang dia nggak bisa nahan zikir kerasnya, itu dia lagi tajalla bi fi'lillah. Fi'il Allah lagi tajalla, dia nggak bisa nguasain dirinya. Yang punya nama Allah itu sedang meminjam juga lisannya, tapi lewat fi'ilnya nih. Nah, saya ngalamin itu 2 tahunan, teman-teman. Jadi ketika kita talaqi tarekat khalwatiyah samaniyah dulu, setiap kali afdhalu dzikri la ilaha illallah, saya nggak bisa lagi menahan diri. Langsung suara itu meningkat dan kita hilang. Nggak tahu. Kata teman-teman, kamu kok suaranya meninggi, habis itu nggak ada, katanya. Pas kita bangun-bangun di masjid udah nggak ada orang. Itu lama lah lumayan, ya. Sampai kemudian ketemu Naqsyabandiyah. Nah, nanti ketemu lagi Hidriyah, Syaziliyah. Ternyata sab'atu abhurin itu maknanya kira-kira begitu. Jadi yang berhenti di satu bahrun, ya, jangan berhenti di satu masyrab, di satu masyrab rohani. Sangat banyak masyrab itu. Jadi mohon maaf, jangan kerdil, jangan seperti katak di batu tempurung dengan tarekat-tarekat yang kita punya, dengan mazhab-mazhab manhaj yang kita punya. Di luar sana ada yang lebih indah, ya, banyak. Yang mereka juga pengen masuk ke wilayah kita, kita juga harus melihat wilayah dia. Tapi kuasain dulu wilayah kita. Ini kita aja belum beres udah pengen pindah tarekat aja. Baik, bisa? Baik. Nah, tinggal dikit lagi nih, ya. Faghalaba bisyuhudihi an wujudihi, maka dia dikuasailah dengan memandang Allah daripada wujudihi. Nah, wujud apa nih? Hi-nya kemana ini? Kira-kira kemana nih? Bisyuhudihi an wujudihi. Wujud, hi-nya hi kemana nih? Wujud? Bisa wujudin nafsihi, bisa nggak? Bisa juga. Tapi ini bukan itu. Ini cerita yang disebutkan cerita Laila. Jadi kalau di syarah-syarah itu disebutkan Majnun itu cintanya bukan main sama Laila. Akhirnya Laila buka pintu lah. Apa kata Laila? Ana Laila. Kata si Majnun, bukan ente Laila. Kenapa? Musyahadah qalbiyah. Dia sudah mendahului wujudnya si Laila.
Walaupun saya bilang ana la ilaha la. Itu juga yang diceritakan sama siapa yang ahli syair ini apa kanjeng-kanjeng ini apa? Yang Ma'iyah itu loh ya. Cak Nun ya? Cak Nun. Kan dia cerita gurunya yang di Jogja jatuh cinta ke seorang perempuan, naik bus, ya sekedar lewat aja. Udah berapa tahun, ya si orang yang dia suka itu udah menikah. Sekedar turun nanti di tempat di mana dia ketemu dulu dengan orang yang disuka. Udah selesai, balik lagi. Ya, Majnun versi Jawa tuh begitu tuh ya. Jadi Laila Majnun tuh ada terus teman-teman sampai ujung. Jadi orang Jawa ini unik-unik. Ada Halatnya, Syekh Siti Jenar ya. Ada Junaidnya, itu Sunan Kalijaga tuh. Lengkap sudah. Banyak wali-wali di negeri kita ini. Alhamdulillah, ini nikmat besar untuk negeri kita. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di ujung beliau mengatakan fama afaqa illa bimudzakirin ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang ini enggak akan sadar kecuali dia diturunkan lagi dengan satu zikir, zikrullah. Nah, inilah yang dimaksud teman-teman yang melakukan Allah. Jadi zikir itu untuk yang gaib. Kalau yang dizikirin hadir, perlu zikir nggak? Apa arti zikir? Menyebut-nyebut yang disebut belum hadir dalam dirinya. Maka dimasukkan dulu namanya. Allah, ilaha illallah, begitu. Ya, saya panggil nih Buya Zulfikar. Kita ceritain Buya Zulfikar itu gini. Berani nggak ceritain Buya Zulfikar? Dia lagi di samping saya. Berani nggak? Nggak berani, karena dia hadir, syahid, masyhud. Jadi orang yang akan sadar kembali ke alam nyata kalau dia kembali ke bab zikir. Maka wali-wali itu kalau udah turun ke alam zikrillah, alam malak, nanti dia akan bawa oleh-oleh zikir, wiridan, hizib. Nah, itulah Imam Abdul Hasan Syazili, Sidi Abdul Qadir Jilani, Syekh Muhammad Wahyuddin Syah Naqsyabandi, Sidi Ahmad Tijani, dan para sadah sufiyah semua. Jadi mereka udah bolak-balik. Kalau udah mencicipi yang di sono ya, zikirnya unik-unik ya. Nah, itu yang antum nikmati dengan hizbul bahar. Itu digunakan untuk hari ini. Sampai akhir zaman masih berlaku lah insyaallah. Ya. Nah, nanti tunggu hizib nuriyah kita nanti insyaallah ya. Kapan kita nggak tahu ya. Itu kan otoritas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang guru, mursyidkah, siapakah, mereka nggak boleh menyusun satu zikir kecuali dia dapat izin di kerajaan Malakut Jabarut itu. Kalau nggak ada izin dari sana, paling-paling zikirnya untuk dirinya aja sendiri ntar. Dia meninggal habis zikirnya. Nah, itu rahasia tadi. Kenapa ada majelis zikir mati kalau gurunya mati? Mati suri kalau gurunya mati. Bahkan belum mati, dia udah mati duluan majelis zikirnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta kepada Allah, semoga Allah menghidupkan hati kita semua. Allah perjalankan rohani kita dari malak ila malakut ila al-jabarut ila ma syaa Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Allah maftah lana futuhal arifin. Allah makshif anna, Allah makshif al-hujub anna, Allah makshif al-hujub anna, Allah makshif ya kashaf anna jami'al hujub anka. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.